ironis jika seorang anak yang merupakan permata hati dan tumpuan masa depan kedua orang tuanya harus diserahkan kepada iblis durjana. Semua dilakukan hanya demi ketamakan akan harta dunia. Anak yang harusnya dijaga dan dibesarkan justru dipersembahkan kepada makhluk seperti iblis laknat. Berbicara mengenai fenomena pesugihan, ingatan kita tak lepas dari masalah nyawa dan tumbal. Jika ingin kaya mendadak, konon kita harus menukar sesuatu sebagai timbal balik dengan setan yang dipuja itu. Setan memberi kita harta, dan kita pun harus memberikan sesuatu menurut keinginan si setan tersebut. Biasanya inilah yang kemudian disebut tumbal. Tumbal itu biasanya bisa berupa barang atau nyawa. Semuanya tergantung permintaan si iblis. Bahkan, tak menutup kemungkinan nyawa si pelaku berikut beberapa nyawa keluarganya sekaligus. Memang mengerikan. Kendati demikian, disinyalir banyak orang yang nekat melakukan kesesatan ini. Bicara masalah tumbal, ada pengalaman luar biasa yang dialami oleh seorang lelaki dari daerah Bogor yang kini telah berusia 55 tahun. Sebut saja namanya Madin. Menurut pengakuannya, selama 15 tahun dia hidup tersiksa di alam siluman babi karena ditumbalkan oleh kedua orang tuanya demi meraih kekayaan. Namun setelah 15 tahun, berkat kuasa ilahi, dia bisa pulang kembali ke keluarganya. Karena itu, terkuaklah aib kedua orang tuanya yang selama ini tak diketahui. Tentu saja kepulangannya itu menjadi kegemparan seluruh kampungnya. Bahkan hingga saat ini pun masih banyak yang takut bila harus dekat-dekat dengannya, dengan alasan dia pernah mati. Dan banyak yang mengatakan dirinya adalah mayat hidup, tak terkecuali ibu kandungnya sendiri. Sebab saat dia pulang, ayahnya ternyata telah meninggal. Perempuan ujul itu sangat shock melihat kedatangan Madin yang baginya telah meninggal dunia. Menurut penuturan Madin, kisahnya yang tragis itu dimulai ketika dia masih berusia 15 tahun. Seperti biasa, setiap hari dia mengembalakan 4 ekor kambingnya di tepi hutan karet yang berbatasan langsung dengan Sungai Cisadane, tak jauh dari kampungnya. Hal ini memang sudah menjadi pekerjaannya setiap hari. Mengingat orang tuanya sudah tak mampu menyekolahkannya lagi setelah tamat SD karena kemiskinan keluarganya. Hanya 4 ekor kambing inilah harta satu-satunya yang dimiliki oleh keluarga Madin. Ayahnya hanyalah seorang buruh serabutan yang harus menghidupi ibu serta 4 adiknya yang lain, termasuk dirinya. Hari itu ketika matahari sudah mulai menuju peraduannya di ujung barat, angin sepoi-sepoi yang datang dari lembah Cisadane hampir saja memejamkan mata Madin yang sedari tadi duduk di bawah sebatang pohon karet sambil mengawasi kambingnya dari jauh. Namun rasa kantuknya itu dikejutkan oleh deheman seseorang yang tiba-tiba saja telah berdiri tegak di sampingnya. Orang tersebut dalam bahasa Sunda memperkenalkan dirinya sebagai nama Pak Saman. Lelaki berpakaian ala pendekar ini membawa pesan, yakni agar si Madin bersedia ikut ke rumahnya atas perintah bapaknya sendiri. "Bapakmu sudah menunggumu di sana. Dia ada di rumah kami," ujar lelaki berkulit gelap tersebut. Seperti dihipnotis, Madin menuruti saja, bahkan dia lupa dengan kambing-kambingnya. Ketika tiba di tempat yang dituju, ternyata orang di rumah tersebut sangat banyak, seperti layaknya sebuah istana kecil. Namun, begitu tiba di sana, Madin tak melihat ayahnya. "Oh, ternyata bapakmu sudah pulang, Nak. Katanya kamu disuruh nunggu di sini sampai bapakmu menjemput," kata lelaki tadi sekembalinya dari sebuah ruangan. Madin bingung, dia mulai curiga. Karena bingung, dia mulai kasak-kusuk bertanya kepada orang-orang yang bekerja di rumah itu yang jumlahnya sangat banyak. Ya, sebuah rumah dengan puluhan, bahkan ratusan pembantu adalah sungguh sangat aneh. Setelah tanya sini tanya sono, tapi tetap tak ada jawaban. Sebab orang-orang itu semuanya seperti bisu. Tiap kali ditanya, mereka hanya menggeleng dan memandang dengan hampa. Bahkan Madin
Melihat mereka hanya bekerja dan bekerja. Sehari, 2 hari, Madin dibiarkan tak mengerjakan apapun seperti orang-orang itu. Namun, menginjak seminggu, dia dikejutkan oleh suara yang menggeledek, yang menghardiknya agar bekerja seperti yang lain. "Kamu di sini disuruh bekerja oleh bapakmu, bukan duduk santai dan melamun terus," bentak orang itu sembari menendang bokong Madin dengan kerasnya. Rasa sakit luar biasa akibat tendangan itu membuatnya sangat takut. Sedangkan orang yang beberapa waktu lalu menjemputnya tak lagi menampakkan batang hidungnya. Akhirnya lambat laun Madin mulai merasa bahwa dia telah ditipu oleh orang yang mengaku bernama Pak Saman itu. Karena ketakutan yang teramat sangat, dengan berat hati dan cucuran air mata, Madin terpaksa bekerja keras di tempat itu, seolah tanpa henti. Dikatakan tanpa henti, sebab seolah tempat itu tak ada pergantian hari, siang ataupun malam. Hari-hari kelam itu dia lewati dengan cucuran keringat tiada henti. Semua pekerja termasuk Madin di dalamnya baru berhenti tatkala tiba saatnya makan. Malangnya, makan saja dijatah hanya 2 kali sehari. Bagaimana kisah selanjutnya Madin? Kita tunggu part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.